kasih Tuhan, kesempatan Kau berikan bagi kami untuk kami mendengar suara-Mu, dan dengan mendengar dan bergaul akrab dengan Engkau, pastilah ada sesuatu yang indah, yang baik, yang lebih bahagia, lebih sukacita, lebih terselamatkan, lebih sukses, lebih tahan banting, lebih dari segala-galanya yang seharusnya kami alami. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Bisa dinyalakan lampunya? Saya jadi ingat waktu SMA kelas 1 saya ikut lomba lawak tunggal nasional di Taman Ismail Marzuki. Jadi sinar lampu begini, nggak ada orang gitu. Jadi ingat kayak dulu, gara-gara nggak lihat orang saya jadi kalah, saudara. Iya, coba kalau bisa lihat orang lebih kalah, saudara. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadangkala, mic-nya itu, ya ganti mic yang lebih diurapi. Oke, ini lebih enak kan? Enak, lebih enak. Kita akan mendengar firman Tuhan yang berlatar belakang, biasanya pendeta khotbah berlatar belakang Israel, ya, keyahudian. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berlatar belakang Mesir. Ya, ada beberapa orang yang nggak ngeh itu orang Jawa bilang nggak tersadarkan bahwa ternyata Mesir adalah satu dari 3 tempat yang luar biasa di mata Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-19 ayat 24 dan 25. Yesaya 19 ayat 24 dan 25. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi, ayat 25, yang diberkati itu oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah. Dan Mesir itu sebagai apanya Tuhan? Ayat 25 apa? Lo lihatnya ayat, jangan lihat wajah saya. Di wajah saya nggak ada ayat. Diberkatilah Mesir. Mesir itu siapanya Tuhan? Umat. Coba dilihat umat. Milik pusaka itu Israel. Taruh di sini ya. Mantap sekali di sini. Apa harus diminum dulu? Belum pernah lihat kan pendeta minum di depan saudara? Apa? Yuk di situ aja terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sini aja di sini. Daripada Anda bolak-balik. Mau? Nggak maksudnya. Enggak. Kayaknya saya kurang percaya kalau dibawa ke sana. Bukan apa-apa. Ada 2 kemungkinan. 1, air tehnya berkurang. 2, malah lebih. Maaf Pak ya, baru ketemu dikerjain. Anaknya 2, istrinya 1. Bagus. Jadi saudara, 3 tempat. Mesir itu umat Tuhan, Asyur buatan tangan Tuhan, dan Israel milik pusaka. Ada satu ayat, dan ayat ini betul-betul terjadi, betul-betul terlaksana, betul-betul ayat ini bukan sekedar logos tapi rema, dan itu terjadi di Mesir. Oke. Sorry, multimedia ada internet nggak sih? Ada. Nanti sementara saya ceramah ngomong, Anda buka, Anda yang punya kuota nggak apa-apa, buka Gereja Sampah Kairo gitu. Gereja Sampah Kairo ya. Oke, nanti tayangkan aja beberapa. Oke.
Jadi saudara, ayat yang mana? Mari kita lihat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Silahkan dibuka Matius 17 ayat 20. Oke. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus konteksnya ngomong sama mereka itu siapa? Yaitu murid-murid Yesus. Beda dengan nanti di ayat di atasnya, di kayak ayat 17 itu, Yesus ngomongnya sama banyak orang termasuk murid Yesus. Ya, kalau kita baca ayat harus lihat konteksnya. Yesus berkata kepada mereka, siapa ini murid-murid Yesus? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, satu saat, kalau Anda suka sejarah, pada tahun 979 atau abad 10, ya, ada khalifah, seorang pimpinan muslim di Kairo, namanya Al-Mu'izz Lidin bin Allah. Ya, saudara-saudara, nah Al-Mu'izz Lidin bin Allah ini, saudara, dia ini seorang khalifah, dan kalau kita lihat sejarah, pada abad Mesir itu pernah menjadi negara Kristen. Jadi Anda jangan kaget kalau di Mesir banyak gereja-gereja besar-besar, karena memang pernah menjadi negara Kristen, itu pada abad 5, 6, dan 7. Nah, saudara, pada tahun 979 atau abad 10, Al-Mu'izz Lidin bin Allah ini satu saat ngomong sama seorang pastor yang bernama Abraham bin Zara. Dikatakan begini, apakah betul di Alkitabmu ada kalimat yang berbunyi, kalaupun imanmu sebesar biji sesawi, kau ngomong sama gunung-gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Oh ya, kalau begitu, sekarang kamu percaya enggak? Saya sangat percaya. Kalau begitu tunjukkan, buktikan. Saya beri waktu 3 hari. 3 hari. Hanya orang intelektual tinggi yang mengerti artinya. Kalau IQ-nya pas-pasan bingung. Ya, 3 hari. Apakah Anda masih kecewa? Jadi kalau lihat begini agak seknek gitu. Iyalah. Saudara, nah sekarang saya beri waktu 3 hari. Lalu Abraham bin Zara doa puasa dengan jemaat, mendapat penglihatan, suruh ketemu dengan Simon, seorang sol sepatu, tetapi dia ini juga sangat murah hati. Dan apa yang terjadi, saudara, akhirnya dengan Simon ini menghadap kepada Khalifah Al-Mu'izz bin Lidin Allah itu, dan apa yang terjadi, saudara, doa. Ada yang bilang sekitar 3 jam dan 412 mengucapkan, ya Allahku, Tuhanku begitu. Dan apa yang terjadi, ketika waktu itu Khalifah Al-Mu'izz bin Lidin Allah ini ngomong sama Abraham sambil menunjuk sebuah bukit, namanya Bukit Mukatam. Dan saudara-saudara, di Kairo tidak ada pegunungan, adanya perbukitan. Dan Bukit Mukatam ini tadinya ada di sebelah timur Kairo. Dan setelah doa, apa yang terjadi? Bukit itu bergerak sepanjang 3 kilometer. Maka sekarang kalau dilihat peta, yang tadinya Bukit Mukatam itu ada di sebelah timur Kairo, sekarang ada di sebelah barat Kairo. Jadi ayat ini betul-betul nyata, ada di mana? Di Mesir. Oke, berapa banyak yang sudah ke Mesir? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Yang lainnya ke jembatan 2, jembatan 5 gitu. Oke.
Saudara, milikilah obsesi untuk ke sana. Saya diwawancarai sebuah radio, Pak Abram Suala, Bapak Pendeta, kira-kira apa kendala utama orang pergi ke Holy Land? Saya bilang, bukan uang, tapi obsesi. Apa itu obsesi? Keinginan yang kuat untuk mewujudkannya, itu obsesi. Orang nggak punya duit, tapi punya obsesi, ada kemungkinan berangkat ke Holy Land. Tapi kalau ada orang yang punya duit, nggak punya obsesi, sama sekali nggak punya kemungkinan ke sana. Maka kalau ketemu orang, oh nggak ada duit, saya nyeletuk dalam hati, lu ada duit juga nggak mau berangkat. Saudara, fakta membuktikan. Yang penting obsesi. Saya khotbah di satu persekutuan kecil di Gajah Mada, di Kuitang. Itu sangat sederhana. Saya pelayanannya di mana-mana, saudara ya. Di GCC yang ribuan atau 12 orang yang di dalam gang, santai aja. Saya mau khotbah santai aja. Ya, saudara, dan apa yang terjadi ketika khotbah di sana, persekutuan doa, orangnya cuma 12 orang dan itu udah tua-tua, saudara. Yang paling muda yang main gitar itu lelaki mungkin 25 tahun. Yang lain di atas 50 bahkan 60-an. Jadi waktu saya khotbah di depan saya itu 12 orang, saya jadi teringat murid Yesus berapa? 12. Jadi kayak saya bayangkan saya Yesus khotbah di depan 12 murid saya. Sambil khotbah saya sambil nyari mana ya yang Yudas Iskariot. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu saya khotbah, yang pimpin puji-pujian umur 64 tahun lebih, dia bilang begini, mungkin Bapak Pendeta Abram lupa dengan apa yang Bapak ucapkan. 6 bulan yang lalu kurang lebih, Bapak bilang sama saya, Ibu Nelly, jangan hanya pergi ke Nusa Kambangan untuk pelayanan atau ke Cilacap di desa-desa, tapi pergilah ke Israel. Saya tangkap itu apa ucapan Bapak, saya doain terus. Tiba-tiba sponsor saya, ini Tuan Adil, dia ekonominya nggak kurang bagus, tapi suka hatinya pelayanan, maka Tuhan memberkati dia dengan ada sponsor yang membiayai tiketing dan semuanya. Kadang-kala juga ini kaos-kaos buat hamba Tuhan di sana dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu sponsornya telepon dia, Bu, punya paspor enggak? Oh, saya enggak punya, tapi saya usahain. Kenapa dia bilang saya usahain? Karena pikir kalau ditanya paspor, pasti untuk kelengkapan dokumen kemana? Ke luar negeri. Ya ke luar negeri. Anda ke mall depan nggak perlu pakai paspor, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Oh nanti saya usahain. Ya udah, saya transfer ya. Langsung bikin paspor ya. Ya Bu, gitu. Lalu telepon lagi, Bu, udah selesai nih paspornya. Ada apa, Bu? Pergilah ke sebuah gereja A karena ada rombongan mereka mau ke Israel. Daftar, minta nomor rekening dan saya akan bereskan biaya semuanya. Dan dia bilang, maaf ya Pak Abram, saya bukannya nyombong. Saya baru pulang dari Israel. Hari ini yang saya katakan, tidak ada duit. Tapi punya obsesi. Saudara, saya dipakai Tuhan mendirikan sebuah gereja tahun 95 di Cengkareng. Saya orangnya malu sombong sih, saudara. Ini saya nggak. Anda jangan pikir wah sombong banget. Ekonomi gereja yang jemaat saya dirikan, mohon maaf bukannya nyombong, itu ekonominya bukan menengah ke bawah, tapi 1/4 ke bawah. Saya nggak mau nyombong, saudara. Lagian apanya disombongin 1/4. Saudara, mereka hidup susah. Tahun 95 saya masuk. Beli air itu 3 macam. Satu buat mandi, yaitu nyelang air tanah tetangga. Setengah jam 300 rupiah waktu itu. 1 jam 600 rupiah. 5 jam
kamar mandi banjir. Ya lagian ngapain nyelangnya kelamaan, saudara. Ya, dan apa yang terjadi saudara itu buat mandi asin-asin gitu. Tapi itu bagus itu, menghancurkan panu kadas kudis itu hancur itu. Saudara. Jadi bersih itu. Yang kedua saudara, yaitu air tawar untuk cuci. Yang ketiga adalah air minum. Saudara sekarang sudah agak lumayan ekonominya, dan saya tekankan, melayani gereja yang jemaatnya ekonominya rendah, itu gampang-gampang susah. Menurut hati saya, sakit nggak enak kalau dididik, mengajar, memberi, mengembalikan perpuluhan. Tapi saya tahu itu adalah salah satu jalan supaya mereka mentas dari ekonomi yang buruk. Sekarang puji Tuhan, Bapak Gembala udah khotbah di gereja kami, saudara ya, dan luar biasa lihat gereja kami, saudara ya. Enggak nyangka seperti itu. Dulu saya pernah sakit hati, ada seorang bilang begini, Bapak Pendeta saya keluar dari gereja ini, anak muda. Saya tanya, kenapa pindah rumah? Enggak. Sorry Bapak Pendeta, gereja ini enggak level buat saya. Gitu. So. Mungkin dia suka main game, jadi main level. So. Level berapa gitu. Lalu saya tanya, kenapa enggak level? Masa gereja ini enggak ada mahasiswa? Sakit. So. Sejak saat itu otak saya mikir gimana. Maka anak-anak sekolah minggu, saya cari sponsor, tiap minggu minum susu. Saya suruh paksa minum susu. Hasilnya sekarang, yang S3 ada 1, yang S2 hampir ada 4, 5, yang S1 udah banyak. Ekonominya sudah mulai bagus. Nah, balik lagi saudara, waktu ekonomi yang kurang bagus itu, nggak mungkin lah. Sekali lagi nggak mungkin ada jemaat saya yang bisa ke Israel. Secara logika. Dan nggak tahu kenapa di sela-sela khotbah saya bilang, Ibu Siaan, Pak Siaan, pergilah ke Israel. Dan itu kata-kata itu, kalimat itu dipegang oleh Ibu Siaan. Dan apa yang terjadi, mukjizat terjadi, dia sama suaminya akhirnya berangkat. Siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah anak pertama laki-laki. Wah itu mah bukan mukjizat Pak Abraham. Anak pertama laki-laki membiayai. Mukjizat karena anak pertama laki-laki itu adalah anak sulungnya. Loh betul. Lah apanya yang dibingungkan? Betul kan? Orang benar kok malah bingung, kan Anda itu gimana? Dan anak sulungnya ini seorang haji. Nah itu baru mukjizat. Baru mukjizat. Seorang haji. Istrinya hajah, anaknya 2 perempuan. Jadi waktu Pak Siaan dan Ibu Siaan berangkat, itu yang nganter berjilbab semua. Sampai mikir ini umroh atau kemana gitu. Sudah terlalu banyak kesaksian-kesaksian, cuman saya ingin katakan, cobalah punya obsesi ke sana. Maaf bukan nyombong, saya udah keliling dunia. New York yang indah, pusatnya Manhattan. Pusat dari Manhattan, Times Square. Kalau lihat, wah, saya nggak menangis, biasa aja. Kota Sydney, Los Angeles, Hollywood, wah indah, saya biasa aja. Hong Kong, ya biasa aja. Tapi ketika saya mau masuk ke Yerusalem, saya menangis. Saya punya obsesi. Waktu itu saya udah keliling kemana-mana, tapi belum pernah ke Israel. Lalu teman saya nyelet, kamu itu kemana-mana tapi Israel nggak pernah. Lalu saya bilang, Tuhan saya terobsesi untuk pergi ke satu tempat di mana Yesus ada, pernah ada. Saya ingin pergi ke satu tempat di mana ada di Alkitab. Tidak ada Alkitab mengatakan lalu Yesus mengusir setan di New York. Tidak ada. Yesus menyembuhkan ya mertua Petrus di Raja Ampat. Tapi di Kapernaum, indah. Kota yang saya suka, Kapernaum, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret. Saudara, merinding. Saya juga, apalagi khotbah yang dipercaya di mana Yesus pernah khotbah.
khotbah di bukit itu. Wah, luar biasa. Hari ini ingin saya katakan pada saudara, milikilah obsesi itu. Ya. Dan Bukit Mukatam ini bisa tayangkan? Udah bisa. Kalau belum bisa nanti PR buat saudara buka aja di rumah Anda. Tapi kalau ada kuotanya ya, kalau enggak ya percuma. Nanti saya kirimlah kuotanya ya melalui Gojek. Oke, nanti Anda lihat sendiri aja deh. Klik gereja Mukatam, klik itu, ya. Klik gereja Mukatam, itu gereja sampah, ya gereja sampah. Kenapa orang Indonesia bilang gereja sampah? Sebenarnya itu nyakitin orang Mesir itu. Cuman orang Mesir ya tahan-tahan karena banyak wisatawan dari Indonesia. Masa dipanggilnya gereja sampah? Orang Indonesia itu aneh-aneh, kreatif banget. Kenapa disebut gereja sampah? Karena untuk masuk ke gereja itu lingkungannya adalah tempat daur ulang sampah kota Kairo. Ya nanti lihat Anda fotonya, itu gereja terbesar, memuat kalau acara yang khusus itu sampai 20.000 orang. Tapi kalau tempat duduk apa sekitar mungkin bisa lah 8.000-an dan sebagainya. Itu indah sekali, itu bukit itu dipahat saya. Ya, nah itu kan. Tahun berapa Pak berangkat ke sana? 2007 dan 2011. Mantap ya. Pokoknya setiap 4 tahun sekali ke sana nanti Bapak. Nah, ya, tahun kabisat kan, pokoknya berangkat gitu. Nanti Anda lihat aja deh, itu foto-fotonya aja nanti betapa indahnya kalau dikliknya di foto-fotonya. Balik lagi singkat dalam Tuhan, sekarang saya akan fokus kepada ayat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Kalau Anda baca Matius 17 ayat 17, ini latar belakangnya begini, latar belakangnya Yesus satu saat ya menyembuhkan orang sakit ayan dengan mengusir setan yang ada di dalam orang itu. Sebelumnya anak yang sakit ayan ini sudah dibawa oleh ibunya ke murid Yesus, tapi murid Yesus tidak bisa menyembuhkan. Ya. Nah, lalu ceritanya ini Yesus ngomong sama mereka itu tidak percaya, tapi Yesus ngomong sama murid-muridnya khusus kurang percaya. Nanti kita akan bahas hal itu. Cuman yang ingin saya katakan begini saudara ya, kenapa Yesus ngusir setan bukan menyembuhkan orang yang sakit ayan? Kadangkala kita mau menyelesaikan masalah nggak lihat latar belakang atau akar masalah. Orang sakit itu belum tentu udahlah diobati. Lihat dulu kenapa dia sakit. Dalam konteks ayat ini, anak ini sakit ayan karena kerasukan setan. Jadi bukan disembuhkan sakit ayannya, tapi diapain? Setannya diusir. Mungkin setan yang masuk ke orang ini lagi sakit ayan. Nah saudara, jadi kalau Anda lihat ada orang masalah, selesaikan masalah itu lihat akarnya. Ada orang datang kepada saya, Bapak Pendeta tolong doain Bapak Pendeta, tiap pagi saya itu perut saya kembung, kayaknya dingin, demam begitu, masuk angin. Saya udah minum tolak angin berapa banyak itu. Aduh Bapak Pendeta tolong deh doain supaya sembuh. Saya nggak langsung doain, tanya-tanya. Dan saudara tahu, akar masalahnya itu bukan didoakan supaya dia nggak masuk angin atau dikasih obat supaya dia nggak masuk angin. Akar masalahnya ketika saya tanya-tanya, dia kalau tidur itu di ruang tamu pakai kipas angin dan nggak pakai baju. Sampai Yesus datang kedua kali ya dia pasti masuk angin itu. Jadi masalahnya adalah jualah kipas angin itu. Itu baru sembuh. Atau kalau tidur jangan atau harus pakai baju kaos dan kipas anginnya jangan mengarah ke dia. Nah ini kita kadang-kala menyelesaikan masalah tapi bukan akarnya gitu. Ya. Nah balik lagi saudara, apa bedanya di ayat 17 dengan ayat 20? Yesus bilang tidak percaya tapi sama murid Yesus kurang percaya.
Tidak percaya sama kurang percaya beda nggak? Bedanya di mana? Kalau yang pertama memakai kata tidak, yang kedua pakai kata kurang. Ya iyalah, nenek-nenek juga tahu itu. Nggak usah diomongin. Apa bedanya tidak percaya dengan kurang percaya? Kalau tidak percaya, ada nggak kepercayaan? Sama sekali nggak ada kepercayaan. Kalau kurang percaya, ada unsur percaya tapi kurang. Nah, saya berdoa ketika membaca ayat ini. Sekarang masalahnya kurangnya apa? Di dalam dunia kekristenan kadangkala kalau seseorang berdoa tidak dikabulkan oleh Tuhan, ngomongnya apa? Imanmu sih kurang gede, imanmu kurang tebal. Saya beritahu, iman itu bukan soal gede, kecil, tebal, tipis. Iman itu mengarah kepada mukjizat. Apakah kita bertindak atau tidak? Karena konteks ayat ini Yesus bilang, walaupun imanmu sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Anda ambil bolpen, bikin titik, nah kira-kira sekecil itu biji sesawi. Jadi dalam konteks ini saya bisa menangkap apa kata Yesus, masalahnya bukan tebal atau tipisnya iman, bukan soal besar atau kecilnya iman, tapi bertindak atau tidak. Kalau tidak bertindak, Naaman tidak akan pernah sembuh dari kustanya. Ingat perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Orang kalau sakit pendarahan, maka tekanan darahnya berkurang. Dan darahnya jadi kurang. Kurang darah itu apa? Tax amnesty ya? Oh bukan. Hah? Bukan tax amnesty, bukan. Anemia. Oh saya pikir tax amnesty. Betul. Saudara, anemia, kurang darah. Kalau kurang darah, tekanannya kurang. Sekarang saya tanya sama saudaranya, Anda kalau kurang darah, kumpul di banyak orang, pusing nggak? Pusing, nggak nyaman kan? Bahasa Indianya itu keliengan. Itu orang India yang lahir di Pemalang begitu. Saudara, keliengan. Coba bayangkan, wanita ini berkata pada dirinya, andai ku jamah jubah Yesus. Yesus itu di kerumunan banyak orang. Kalau saya darah rendah di kerumunan banyak orang, pusing saudara. Apalagi bertindak maju untuk mendekati Yesus. Kita akan mengalami banyak mukjizat kalau kita berani bertindak. Tanpa tindakan, gimana mau? Orang Indonesia itu kan aneh. Kalau perlu nggak usah belajar, lulus. Kerjanya cuma goyang-goyang kaki, dapat duit. Jadinya, ya memang dapat. Tinggal goyang kaki dapat duit. Itu servis, jin itu. Ya, servis lewis. Kan itu dia tinggal goyang kaki, jahit kan itu. Tuhan, saya ingin duduk diam, orang datang bawa duit. Betul, mukjizat. Karena dia penjaga toilet. Penjaga toilet kan dia tinggal duduk gitu kan, orang datang ngasih duit. Hari ini ingin saya katakan pada saudara, harus ada tindakan. Bertindak. Kalau tidak ada tindakan, gimana mukjizat itu akan terjadi? Satu saat saudara, saya itu mikirin gimana ekonomi jemaat saya itu maju. Sampai saya pikir ekonomi intern. Artinya ada jemaat yang jual beras atau apa, saya bilang sama jemaat, jangan beli ke orang lain, belilah ke toko jemaat ini yang jual beras, jual apa. Ya, supaya apa? Duitnya kan muter-muter di situ, saudara. Sampai saya pikirin begitu, termasuk minum susu itu kan. Lalu saya pingin jemaat punya rumah, gimana caranya? Baru akhirnya saya tahu saudara, caranya yaitu saya harus bertindak dulu. Pertama kali saya masuk situ, rumah kredit 5 tahun. 5 tahun kurang 3 bulan, tiba-tiba muncul ide. Gimana jemaat kamu mau punya rumah? Rumah saya itu buat kebaktian. Artinya
Tuhan nebeng kebaktian di rumah hamba Tuhan. Nah kalau jemaat bilang, Tuhan saya udah capek ngontrak, capek kos, berikan saya rumah. Tuhan nyeletuk, saya aja ngontrak, saya aja nebeng di rumah pendetamu. Akhirnya saya punya ide, rumah itu saya serahkan ke Tuhan. Tapi setelah lunas, karena kalau belum lunas artinya over kredit. Begitu kan, cerdas kita itu. Begitu lunas saya serahkan ke gereja. Sehingga kalau jemaat saya bilang, Tuhan berikan kami rumah, Tuhan tidak ada alasan nebeng di rumah saya. Yang betul hamba Tuhan nebeng di rumah Tuhan. Bukan Tuhan nebeng di rumah hamba Tuhan. Sekarang ada beberapa jemaat yang punya rumah. Mukjizat terjadi. Berani bertindak. Lalu apakah saya menjadi miskin ketika menyerahkan rumah? Itu rumah satu-satunya. Saudara, saya nggak kerja. Saya itu hanya hamba Tuhan full timer. Saya nggak dapat uang dari jemaat waktu dari tahun 95 itu, baru ini aja dapat, saudara. Dulu enggak. Saya itu khotbah di mana-mana dan Tuhan itu baik. Tiap hari saya khotbah, saudara. Dan uangnya itu waktu krisis ekonomi tahun 98, itu tiap hari khotbah, hari Sabtunya saya pergi ke GBI Cimahi, itu saksinya. Itu ada orang-orang kaya, saudara ya, tapi dia punya koperasi. Saya kenal baik lah, itu kan orang-orang Lipo di situ tuh. Mercy itu ya. Sampai kalau saya mau bawa, mereka jangan Bapak Pendeta, ini tugas kami. Padahal dia naiknya Mercy, BMW begitu. Saya waktu itu pakai motor RX King gitu. Dan apa yang terjadi, kalau hari Sabtu itu saya beli minyak, beli gula, beli beras. Saya bawa itu pakai motor. Sampai di gereja dibungkusin, dikiloin gitu ya. Minggunya dijual murah. Tahu nggak? Itu pun masih ada omongan, pendeta pinter aja cari duitnya, kurang ajar nggak? Padahal itu kadang-kadang mereka nggak bayar loh, saudara. Itu saya nggak ada pemasukan apa-apa. Itu dari saya kalau khotbah saya kumpulin, hanya untuk itu. Masih ingat, aduh ngenes, orang jadi bilang ngenes. Jadi minyak di sini, itu minyaknya bocor, saudara. Bocor lalu nyampe ke ini jok motor. Hujan rintik-rintik lagi. Kalau direm set. Kan licin, susah. Itu pernah benar-benar susah. Tapi puji Tuhan, sekarang pertumbuhan bagus. Dan ketika saya serahkan, saya berani bertindak, saya serahkan rumah ini ke Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Pertama kali saya diundang khotbah ke luar negeri, itu ke Amerika. Tapi mukjizat. Duit saya di bank, maaf, bukan nyombong, sebenarnya duit di bank itu banyak sekali. Cuman saya pakai atas nama orang lain. Yang pakai atas nama saya sangat sedikit lah. Saya kan orangnya tersoral, oh baik saya. Duit di bank banyak kan? Cuman atas nama orang lain. Atas nama saya nggak baik. Itu kalau nggak salah hanya 2 jutaan. Gitu. Tapi waktu bikin visa yang pertama ditolak di Amerika. Sakit, saudara. Hilang kan itu $50 itu. Enak aja itu orang Amerika cari duit di Indonesia itu. Kalau sehari aja ada 50, itu udah berapa itu? $2.500 dia tiap hari dapat. Dan apa yang terjadi kan nggak ngasih alasan kalau Amerika gitu. Begitu sodorin pasportnya, ya udah berarti nggak dapat. Nggak ditanya A, B, C, enggak, saudara. Begitu sodorin. Saya tanya, what is it? Udah gitu aja. Why? Ganti aja, why? Kesel saya, $50 hilang. Saya bilang sama istri saya, udahlah nggak usah pergi ke Amerika. Istri saya bilang, enggak, kamu pasti pergi. Saya teringat saya punya teman tinggal di seorang kenalan gitu, pengusaha, tinggal di Singapura, tapi 2 hari dalam 1 minggu di Jakarta. Iseng-iseng saya telepon kantornya. Tahu nggak sekretarisnya bilang gini, ini pendeta Abraham Suala kan? Iya.
Kenapa Bapak nanya berulang kali? Baru saja bos bilang begini, kalau pendeta Abraham salah telepon, suruh langsung ke kantor dan reschedule jadwal saya. Bapak ini udah lagi pergi, bos lagi pergi. Tapi sebelum pergi ngomong begitu, udah Bapak sekarang ke kantor, saya akan telepon bos. Itu bosnya pulang loh saudara. Saya duluan nyampe, bosnya pulang, begitu lihat saya, peluk saya doang. Ini cowok loh ya, cowok saudara. Cowok. Ya, kalau cewek sih rada geli, yang lebih geli itu waria. Dan apa yang terjadi saudara, doain saya dan sampai saya mikir yang mau berangkat siapa gitu. Malah dia doain. Akhirnya saudara yang kedua masukin, masih ingat saya, orangnya sama yang nolak saya. Ada 3 jalur, saya sampai doa betul, saya kan orangnya sama Tuhan jujur aja, ngomong apa aja, Tuhan kok dia lagi, Tuhan angkat dia hidup-hidup. Bukankah Tuhan bisa mengangkat Henokh hidup-hidup? Tunjukkan kepada saya, angkat dia hidup-hidup. Takut hilang $50 lagi. Pas semuanya habis tinggal saya. Lihat saya, dia kasih ke sebelahnya. Oh ya, sebelum habis doa Tuhan angkat dia hidup-hidup, dia keluar pergi. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. 5 menit balik lagi ke toilet dia. Kenapa enggak di toilet langsung diangkat gitu ya? Dan apa yang terjadi? Dia lagi kasih sebelahnya. Wah, diajak ngomong sama sebelahnya ini. Kenapa Anda pakainya? Saya buru-buru ambil mencetak itu pakai baju ABRI. Susah. Memang kalau ABRI itu untuk ke luar negeri susah. Ya, saya pernah khotbah di Perth, itu istri kolonel. Itu rumahnya, apartemennya baru, saya khotbah, itu suaminya nggak bisa masuk. Dan akhirnya, kenapa begini? Ide saya muncul. Waktu itu kan kerusuhan tuh 98. Saya bilang gini, kan lagi musim gereja dibakar dan sebagainya. Saya kerjasama dengan ABRI supaya ada apa-apa gampang. Oh bagus gitu. Dan akhirnya, oke, minggu depan yuk datang ke sini. Wah, berarti lolos. Pulang dari Amerika, ini saya bukan dapat duit dari Amerika, bukan. Itu ada berkat, akhirnya bisa beli rumah yang standar. Kira-kira saya nomor 1, itu nomor 7. Enggak saya pakai, ya enggak layak karena standar. Ternyata Tuhan kasih mobil baru untuk parkir mobil. Ada satu lagi rumah dijual, istri saya bilang saya mau beli rumah. Enggak, kita enggak ada duit. Saya mau beli, enggak. Waktu itu yang pegang duit saya. Istri saya enggak mau pegang duit, dia maunya membelanjakannya. Ngapain ibu-ibu pegang doangnya enggak? Mendingan belanjakan kan. Jangan mau Bu, pegang duit jangan mau. Belanjakan gitu mau. Dan apa yang terjadi saudara? Enggak ada duit. Pokoknya dia telepon. Begitu telepon, dia tahu. Loh, saya pernah dengar suara ibu ini di mana ya? Saya suka khotbah di, oh bukan. Oh ya di radio. Isi saya dulu cerita anak menjelang tidur dan saya juga host radio. Akhirnya ini suami saya Pak Abraham Suwala ini ditantang. Bapak punya duit berapa? Dan asalnya letuk padahal sama sekali tidak ada duit. Betul loh, Tuhan saksinya tidak ada duit. Dan apa yang terjadi saudara, itu kalau nggak salah hanya mungkin 60% dari tawaran orang untuk beli rumah itu. Langsung di oke. Kapan, berapa lama? 2 minggu deh kita ketemu di notaris. Itu tiap hari ada orang telepon transfer uang. Akhirnya kebeli. Tapi masih standar. Saya tetap enggak. Tinggal di rumah Tuhan tapi ada 2 rumah. Mobil baru. Dan apa yang terjadi? Pengusaha khotbah di tempat saya. Nanya, rumah Bapak mana? Ya saya nggak tunjukkan gereja itu 3 lantai. Enggak. Saya tunjukkan yang rumah saya itu yang standar. Dia bilang, nggak layak lah pendeta Abraham tinggal di sini. Dalam hati saya bilang, jangan banyak ngomong, layakan dong. Lu terlalu banyak ngomong loh. Kan banyak orang terlalu banyak ngomong kan. Nggak praktek itu, nggak mau langsung aja praktek itu. Seminggu kemudian dia bilang, Pak, kita bangun ya. Saya nggak ada duit, jujur saya nggak. Nggak ada apa-apa. Sampai dia nyetir sendiri bawa besi dan macam-macam. Aduh luar biasa. Sekarang kami punya rumah 3 tingkat. Lalu ada sekolah 2 unit, 3 tingkat.
kita nggak akan pernah miskin ketika kita mengutamakan Tuhan. Tuhan ngomong apa kita bertindak, itu mukjizat terjadi. Hari ini saya ingin katakan bahwa mukjizat terjadi. Dan sebagai penutup khotbah, lihat kalimat terakhir. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi siapa? Mu-nya huruf besar atau kecil? Maaf ya, terlalu banyak orang menafsirkannya salah. Di otaknya itu mu-nya mu besar. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, nenek-nenek juga tahu, iblis pun tahu kok. Tapi ini tidak ada yang mustahil bagimu. Apa artinya? Bagi saya. Saya ingin tegaskan kepada saudara. Tidak ada yang mustahil di hadapan saudara. Bukan Tuhan loh ya. Di hadapan saudara itu tidak ada yang mustahil. Apabila kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi dan bertindak. Dengan Anda bertindak, mukjizat akan terjadi. Dan mukjizat itu Anda alami. Jadi perhatikan kalimat itu. Bagimu. Bukan bagimu huruf besar. Anda keluar dari tempat ini, firman Tuhan bilang apa? Bertindak, dan mukjizat itu akan terjadi. Telah terjadi di Mesir. Muncullah yang namanya gereja Mukatam itu. Saudara, gereja Santo Simon. Ya, gereja sampah orang Indonesia bilang. Mukjizat terjadi dan itu akan terus terjadi. Dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Apabila kita beriman dan bertindak. Mari kita berdoa.